Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengimplementasikan salah satu budaya positif yang sudah saya praktekkan di kelas, yaitu membuat keyakinan positif dari peraturan kelas. Mari kita simak bersama. Nah, namanya siapa? Eka, Eka, kelas berapa? 7E. Ya, Ibu ingin tahu tanggapan kamu tentang pembuatan keyakinan kelas tadi atau peraturan kelas ya? Saya merasa sangat senang, jadi kelas akan terlihat lebih tertib. Saya juga baru tahu tentang keyakinan kelas. Saya juga akan menerapkannya di kelas saya. Oke, nah dari keyakinan kelas tadi yang paling kamu suka itu yang mana ya? Disiplin. Disiplin. Ya. Nah, dalam hal apa tadi yang peraturan kelas yang menyatakan disiplin itu? Datang tepat waktu. Oh iya, terima kasih ya. Ya. Namanya siapa? Nama saya Rifki Maulana, Kelas 7E. ya. Nah, Ibu ingin tahu tanggapan kamu tentang pembuatan keyakinan kelas atau peraturan kelas tadi? Saya masih senang karena mengetahui banyak hal yang belum saya ketahui mungkin. Terus mau ke depannya mau diterapkan atau bagaimana? Saya akan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, dari keyakinan kelas tadi yang kamu paling suka yang mana? Disiplin kan. Disiplin. Ya, dalam hal jadi ada beberapa ya disiplin itu. Dalam hal apa? Kegiatan masuk sekolah dengan tepat waktu. Oh iya. Terima kasih ya. Namanya siapa? Nasrul Mujansa. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana tanggapan kamu atau pendapat kamu tentang pembuatan keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas tadi. Senang Bu karena bisa tahu tentang cara disiplin dan disiplin apa itu disiplin. Ya. Nah, yang paling kamu suka dari keyakinan kelas tadi apa? Ya disiplin. Disiplin dalam hal apa? Dalam hal merapihkan baju. Oh, kerapihan ya. Oh ya. Dan kelas. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini namanya siapa? Sakti Kodrati. Kelas 7I. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana tanggapan kamu tentang pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi? Saya merasa senang karena saya mendapatkan ilmu baru ya tadi. Dan saya juga baru mengetahui peraturan-peraturan yang sebelumnya belum saya ketahui. Oh ya. Kemudian yang paling kamu suka dari keyakinan kelas itu apa? Yang paling saya suka dari keyakinan tadi adalah kenyamanan. Oh iya, terima kasih ya Sakti ya. Ya. Nah, namanya siapa? Eka, Eka, kelas berapa? 7E. Ya, Ibu ingin tahu tanggapan kamu tentang pembuatan keyakinan kelas tadi atau peraturan kelas ya? Saya merasa sangat senang, jadi kelas akan terlihat lebih tertib. Saya juga baru tahu tentang keyakinan kelas. Saya juga akan menerapkannya di kelas saya. Oke, nah dari keyakinan kelas tadi yang paling kamu suka itu yang mana ya? Disiplin. Disiplin. Ya. Nah, dalam hal apa tadi yang peraturan kelas yang menyatakan disiplin itu? Datang tepat waktu. Oh iya, terima kasih ya. Ya. Nah, ini namanya siapa? Marceliano, Kelas 7F. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana pendapat kamu tentang atau tanggapan kamu tentang pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi? Senang sih karena bisa tahu tentang disiplin. akan datang tepat waktu. Iya. Oh, jadi yang paling kamu suka itu yang datang tepat waktu ya? Ya, kedisiplinan. Ya, terima kasih. Mau diterapkan nanti di kelas atau gimana? Mau. Mau. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Siapa di salam? Belum belajar, habis kita berdoa, baru dalam hati mulai.
praktek absensi. Hari ini Ibu mau mempraktekkan bagaimana membuat kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Nah itu yang namanya keyakinan kelas dari kesepakatan kelas dulu. Awalnya dari peraturan kelas yang akan kita sepakati bersama. Nah untuk membuat satu peraturan yang ada di kelas itu harus hasil pendapat kamu sendiri ya. Nah sekarang Ibu ingin tahu kira-kira peraturan kelas apa yang mau kita sepakati, yang semuanya sepakat. Kira-kira apa coba peraturan kelas? Contohnya apa? Di kelas ini aja Ibu apa peraturannya? Ada yang tahu nggak cu? Misalnya apa contohnya peraturan kelas itu? Tidak boleh datang terlambat, itu contohnya. Nah kira-kira apa lagi? Nah contohnya ya Ibu contohkan saja. Misalnya peraturan kelas itu, peraturan kelas 1 tidak boleh datang terlambat. Kayak kedua kira-kira apa? Tidak menyenangkan. Sok tulis di dia. Selama pembelajaran silakan ditulis. Kamu tulis, kamu tulis. Nggak ada yang salah, semuanya benar ya. Nanti kan dikoreksi cepat. Tidak ada yang salah, ini semua ide kalian, kita akan bahas ya. Tidak ada yang salah. Cepat. Apalagi coba yang lain, peraturan kelas, peraturan yang kamu itu tahu gitu ya, yang akan ini silakan, bebas saja berpendapat, bebas. Nanti kan kita lihat, kita bahas. Baju tidak boleh dikeluarkan, oke, bagus. Terus apa lagi? Silakan, silakan. Dari sebelah sana. Dari sebelah sini. Apa lagi coba? Apa kamu tidak boleh makan dan minum di kelas itu? Jadi apa itu? Tidak boleh makan. Sok silakan tulis di sana. Tidak boleh makan dan minum ketika sedang belajar. Terus apa lagi coba? Coba diingat. Kira-kira apa saja yang kamu ingat aja bahwa peraturan yang harus kita taati apa? Tidak boleh apa? Oke, makan dan di kelas. Ya. Terus siapa lagi? Oke, bagus. Terus siapa lagi?
sampah. Kemudian kalau misalnya lagi ulangan gimana? Kalau ujian, lagi ulangan, lagi ujian, apa coba silakan dikeluarkan. Jangan inilah, jangan segan. Silakan. Kalau ujian kamu harus apa? Harus belajar. Terus apa lagi? Ketika sedang ujian boleh menanyakan ke orang lain tidak? Jadi apa coba kalau mau ditulis? Tidak boleh menyontek. Siapa yang menuliskan? Sok Sakti, tulis Sakti. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh mencontek. Ya, bagus. Apa lagi coba? Tidak boleh mencontek saat ujian atau ulangan. Apalagi tadi makan, minum, tidak boleh datang terlambat. Ini kalau piket gimana? Piket? Kalau berhubungan dengan piket? Atau tadi mau sampah juga? Coba apa? Tidak boleh? Tidak boleh main game, sok aku udah tulis ya. Tuliskan. Coba. Tidak boleh main game saat belajar. Tidak boleh main game. Berarti ini main game pakai apa? Handphone. Pakai handphone. Tidak boleh main game saat belajar. Apa lagi? Coba, masih ada 4 lagi. Kalau mau keluar kamu harus apa? Nah, harus minta izin jika keluar kelas. Jika keluar kelas. Cok, kamu tuliskan ya. Harus ada izin kalau keluar kelas. Cok. Ya, bagus. Lanjut. Di sebelah sini aja ya, kalau ini bisa. Ya boleh. Apa lagi? Tinggal lagi. Harus ada izin kalau keluar kelas. Apalagi yang peraturan kelas. Kalau buku, kalau kamu pinjam dari perpustakaan, ya jadi apa? Harus mengembalikan buku paket ya pada tempatnya. Oke, silakan yang mau ini harus mengembalikan buku paket pada perpustakaan ya pada tempatnya. Silakan kamu tulis saja. Ya. Sok cepat yang lainnya tinggal 2 lagi. Apa lagi ya? Tadi ada ini. Kamu boleh bawa motor tidak? Tidak boleh bawa HP? Boleh, tidak boleh. Bingung ya. Ya,
Kemudian kalau di kelas coba kamu disuruh rame atau tertib atau bagaimana? Jadi apa? Apa coba? Kata-katanya harus tertib di kelas, tertib dalam selama pembelajaran berlangsung. Nah, coba sok kamu tuliskan nanti. Silakan, harus tertib di selama pembelajaran. Satu lagi. Tidak boleh memakai perhiasan. Tidak boleh memakai topi. Ya, tak apa-apa. Sudah. Tidak usah. Nomor 10. Tadi apa? Tidak boleh memakai topi. Tidak topi, atau kamu tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Silakan, semua kamu cepat. Tidak boleh memakai perhiasan berlebihan, terus topi di kelas. Oke, ya terima kasih. Ini contoh peraturan kelas. Coba dibaca. Nah ini ya, ini yang kecil-kecil tulisannya. Tidak boleh main game pada saat belajar. Nomor 7, harus meminta izin saat keluar kelas. Harus mengembalikan buku pada perpustakaan. Yang 9, harus tertib selama pelajaran berlangsung. 10, tidak boleh menggunakan perhiasan berlebihan. Nah, ini contoh dari peraturan kelas. Coba kita rubah supaya yang namanya tidak boleh itu kan kesannya negatif ya. Kita buat positif. Tidak boleh datang terlambat, ini sama dengan datang terlambat, datang tepat waktu. Jadi setiap siswa harus datang tepat waktu. Daripada tidak boleh datang terlambat, jadi datang tepat waktu. Semua siswa datang tepat waktu. Itu kan lebih lebih positif rasanya gitu ya. Sekarang baju tidak boleh dikeluarkan. Jadi siswa harus memakai baju yang rapi. Nah ini, jadi bajunya kan tidak dikeluarkan. Atau misalnya memakai atributnya kamarang-kamarang atau tidak pakai atribut. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Jadi apa kira-kira? Jangan, seharusnya itu tidak boleh sama dengan jangan. Jadi makan dan minum selama istirahat. Jadi siswa makan dan minum di jam istirahat. Jadi boleh di kelas atau di kantinnya, ini banyak di kantin atau di luar kelas ya. Jadi jangan mengotori kelas. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Kira-kira digantinya di apa? Buanglah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Lain buang mantang pada tempatnya
minta izin saat keluar kelas. Dari mana izinnya? Dari guru ya. Kalau nggak ada guru kemana? Ke piket atau ke KM ya. Di sini pemerintahan terkecil di kelas adalah KM. Nah. Kemudian siswa harus mengembalikan buku. Seringkali buku kalau udah dipinjam, apalagi jam terakhir, kamu kan disimpan di sini. Nah itu harus dikembalikan ya. Jadi siswa harus mengembalikan atau ini ya, harus mengembalikan buku pada perpustakaan, buku paket ini ya. Jadi setelah digunakan, jangan sampai buku itu numpuk di kelas, nanti hilang di matanya dulu ya. Nah kemudian harus tertib. Misalnya di kelas main sepak bola boleh tidak? Ya. Di kelas kucing-kucingan. Oh, banyak. Di kelas tertalu boleh tidak? Ya. Nah tidak boleh. Tidak boleh tertalu, megarinan batur, kemudian kucing-kucingan, atau misalnya main bola, apalagi nanti kena kaca pecah, orang tua kamu yang harus mengganti. Ya. Nah itu. Jadi ini harus tertib. Kemudian tidak boleh menggunakan perhiasan ke sekolah, pakai anting, pakai ini terus muka nanti, pakai lipstik, pakai nanti bedak, eyeliner, terus kira di klik, pakai tak, pakai produk, terus kita pakai nanti di sini teh antina, eyeliner, cincin loba, sehingga saya pikir pengacaranya. Seperti Hotman Paris, ini pas ini aja. Pas ke sekolah teh. Nah kamu lihat kalau orang seksual itu di mana sudah? Di toko berjalan. Boleh ada toko emas berjalan di sini kita. Kemudian kalau kamu lihat anak sekolah, menor, lipstik burung, kadiona, yo terus si panona tadi dipajang. Bukan panonya panjang, pakai nasi. Bulu mata kali itu. Pantas nggak? Jadi kalau di sekolah tidak boleh berlebihan, apalagi kamu buat kelas 7 ya, biasa aja. Nggak usah pakai lipstick ya, tidak usah pakai ini. Nah, ya jadi ini tidak boleh menggunakan perhiasan berlebihan. Jadi kalau positif apa? Jangan, tidak boleh. Siswa menggunakan apa ya? Menggunakan biasa, tidak menggunakan perhiasan atau apa ya? Siswa ke sekolah memakai ya, menggunakannya memakai perhiasan biasa. Bukan sewajarnya aja ya, sewajarnya. Nah ini contoh 10 peraturan yang kita rubah positif. Jadi tidak boleh ganti dengan positifnya. Siswa boleh menggunakan misalnya anting kalau perempuan, tapi tidak berlebihan. Anting nanti ya tilu dia ya karena terlalu banyak ya. Nah yang parah misalnya laki-laki pakai anting. Nah itu kan rada ya terus jadi berubah jadi naik ya. Nah itu tidak boleh ya. Kalau laki-laki mau pakai anting, kamu lihat kan ayam laki-laki teh pakai tuh botol ya, atau tuh video itu mah sangat tidak boleh banget. Nah dari 10 tadi yang kita buat positif, sekarang kita buat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan secara universal. Ini yang bagus-bagusnya. Contoh, siswa datang tepat waktu, kira-kira ini kebajikannya apa? Bahwa siswa itu harus disiplin. Ya, itu kata-kata yang bagusnya gitu. Untuk itu apa? Itu namanya nilai kebajikan. Kalau siswa memakai baju yang rapi, kira-kira apa itu? Misalnya kita memakai helm, itu nilainya adalah keselamatan.
disiplin. Harus meminta izin kalau keluar kelas. Disiplin juga. Mengembalikan buku pada perpustakaan. Apa itu? Nilai apa? Kewajiban, keamanan, kedisiplinan boleh, atau keselamatan, atau ini kan takut bukunya hilang ya. Jadi keselamatan boleh, keselamatan atau keamanan. Nanti bukunya hilang gimana? Siswa harus tertib, disiplin, kenyamanan. Kalau lagi tertib kan enak ya. Nah ini tolong jangan ngobrol, Kemudian tidak menggunakan siswa ke sekolah memakai perhiasan sewajarnya. Jadi apa ini? Disiplin juga, mau kenyamanan boleh. Jadi orangnya tadi dilihatnya itu enak. Nah sekarang ya. Nah sekarang ini kan namanya kebijakan-kebijakan. Tadi ada banyak disiplin, kebersihan, kejujuran, disiplin. Ini nilai yang banyak ada apa? Disiplin. Kemudian ada kejujuran, ada kebersihan, kenyamanan. Nah, yang namanya disiplin itu dari diri sendiri ya. Tidak boleh, tidak bisa kita kamu harus begini, harus begini karena kamu mengerjakan sesuatu itu karena takut hukuman kalau disuruh orang. Nah ini harus dari diri sendiri. Nah coba, nah yang ininya ke sini ya. Nah coba ini ya, dari yang kebajikan tadi yang banyak adalah disiplin. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Kenyamanan, kebersihan, kejujuran, kebersihan. Nah ini harus kita sepakati. Yang di kelas ini mau yang dimunculkan apa? Kedisiplinan dan kebersihan misalnya ya. Nah itu harus dibuat. Nah kamu nanti kalau di kelas 8 pas awal masuk itu buat keyakinan kelas seperti ini. Coba peraturan apa yang mau kita sepakati. Udah gitu dinikah dia yang jadi KMT. Keyakinannya apa? Keyakinan kelas itu yang nilai-nilai ini nih, disiplin. Berarti kita semua harus disiplin. Kalau ada yang melanggar berarti ada sanksi ya atau konsekuensi. Kalau misalnya kamu tidak pikat ada konsekuensinya nggak? Disuruh apa? Dendanya berapa? 1.000. Nah, misalnya itu konsekuensinya. Kamu akan menatinya tidak? Ya, jadi kalau yang sudah kita sepakati bersama, nah ini ya, kamu nanti buat di kelas, disalin ini keyakinan kelas 7E. 1 disiplin, kedua kenyamanan, kebersihan, ketertiban seperti itu. Nah ini yang maksudnya ketertiban di sini. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu semua harus disepakati. Ketika sudah disepakati, kalau yang melanggar itu ada konsekuensi. Ya, jadi konsekuensinya kalau misalnya makan dan minum di kelas, nanti apa? Ya kamu harus ada perbaikan ke depan, misalnya tidak mengulang lagi, kemudian makanan minumnya hanya di kantin atau di luar kelas. Ada yang mau ditanyakan? Siap ini dibuat? Jadi apa nih keyakinan kelas yang pertama tadi apa? 1 disiplin, kedua kebersihan, ketiga disiplin atau kenyamanan, keempat kebersihan, kelima keenam disiplin, ketujuh kedelapan keamanan, keselamatan, nomor 9 ke-10 disiplin. Nah ini yang dinamakan keyakinan kelas. Sampai di sana ada yang bertanyakan? Sudah paham? Paham. Nah
melihat ya hasilnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, namanya siapa? Eka Eka, kelas berapa? 7E. Ya, Ibu ingin tahu tanggapan kamu tentang pembuatan keyakinan kelas tadi atau peraturan kelas ya? Saya merasa sangat senang, jadi kelas akan terlihat lebih tertib. Saya juga baru tahu tentang keyakinan kelas. Saya juga akan menerapkan di kelas saya. Oke, nah dari keyakinan kelas tadi yang paling kamu suka itu yang mana ya? Disiplin. Disiplin. Ya. Nah, dalam hal apa tadi yang peraturan kelas yang menyatakan disiplin itu? Datang tepat waktu. Oh iya, terima kasih ya. Ya. Namanya siapa? Nama saya Riki Maulana, Kelas? 7E. Ya. Nah, Ibu ingin tahu tanggapan kamu tentang pembuatan keyakinan kelas atau peraturan kelas tadi? Saya masih senang karena mengetahui banyak hal yang belum saya ketahui mungkin. Terus mau ke depannya mau diterapkan atau bagaimana? Saya akan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, dari keyakinan kelas tadi yang kamu paling suka yang mana? Disiplin kan. Disiplin. Ya, dalam hal jadi ada beberapa ya disiplin itu. Dalam hal apa? Kegiatan masuk sekolah dengan tepat waktu. Oh iya. Terima kasih ya. Namanya siapa? Nasrul Pujansa. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana tanggapan kamu atau pendapat kamu tentang pembuatan keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas tadi. Senang Bu karena bisa tahu tentang cara disiplin dan disiplin apa itu disiplin. Iya. Nah, yang paling kamu suka dari keyakinan kelas tadi apa? Ya disiplin. Disiplin dalam hal apa? Dalam hal merapihkan baju. Oh, kerapihan ya. Oh ya. Kan kelas. Iya, terima kasih. Ya. Nah, ini namanya siapa? Sakti Kodrati. Kelas? 7I. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana tanggapan kamu tentang pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi? Saya merasa senang karena saya mendapatkan ilmu baru ya tadi dan saya juga baru mengetahui peraturan-peraturan yang sebelumnya belum saya ketahui. Oh ya. Kemudian yang paling kamu suka dari keyakinan kelas itu apa? Yang paling saya suka dari keyakinan kelas tadi adalah kenyamanan. Oh iya. Terima kasih ya Sakti ya. Ya. Nah, namanya siapa? Eka Eka, kelas berapa? 7E. Ya, Ibu ingin tahu tanggapan kamu tentang pembuatan keyakinan kelas tadi atau peraturan kelas ya? Saya merasa sangat senang, jadi kelas akan terlihat lebih tertib. Saya juga baru tahu tentang keyakinan kelas. Saya juga akan menerapkan di kelas saya. Oke, nah dari keyakinan kelas tadi yang paling kamu suka itu yang mana ya? Disiplin. Disiplin. Ya. Nah, dalam hal apa tadi yang peraturan kelas yang menyatakan disiplin itu? Datang tepat waktu. Oh iya, terima kasih ya. Ya. Nah, ini namanya siapa? Marceliano, Kelas? 7F. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana pendapat kamu tentang atau tanggapan kamu tentang pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi? Senang sih karena bisa tahu tentang disiplin, akan datang tepat waktu. Iya. Oh, jadi yang paling kamu suka itu yang datang tepat waktu ya? Iya, kedisiplinan. Ya, terima kasih. Mau diterapkan nanti di kelas atau gimana? Mau. Mau. Ya, terima kasih ya. Demikianlah pemaparan implementasi dari budaya positif, yaitu pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas 7. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Saya CGP
angkatan 10. Nama saya Tariana dari SMP Negeri 1 Cangkuang. Mari kita bahas bersama. Konsep inti budaya positif kita lihat dari poin-poin yang sudah saya buat di sini. Kita lihat dulu dari peta konsep atau mind map-nya. Nah, ini ya, mind map atau peta konsep dari disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu bagian dari budaya positif. Nah, disiplin positif dilandasi dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. 4 poin inti yang dibahas dari teori Dr. William. Yang pertama, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hal ini kita bisa terapkan kepada murid. Jadi seringkali kita berilusi bahwa kita itu bisa mengontrol murid kita. Tapi ternyata bukan ya, kita tidak bisa mengontrol. Yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya dia bisa mengontrol dirinya sendiri, itu dari makna disiplin itu sendiri. Bahwa disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seringkali makna disiplin di sini yang kita pahami itu, disiplin itu artinya tidak menaati peraturan yang sudah kita sepakati ya. Ternyata disiplin itu lebih mendalam, bahwa di sana ada makna kontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri. Kemudian dari disiplin diri ini akan tumbuh motivasi intrinsik ya. Nanti berhubungan dengan teori motivasi. Bahwa intinya semua perilaku itu yang kita lakukan memiliki tujuan. Nah, itu berhubungan dengan teori motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nanti kita bahas lebih mendalam. Yang ketiga adalah di sini ada modal win-win solution ya. Win-win solution. Jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah, diusahakan menang-menang gitu ya, posisinya menang-menang. Jadi tidak ada yang merasa dikalahkan gitu. Kemudian dengan adanya kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan yang lebih baik. Nah, di sini berhubungan dengan posisi guru. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti 5 posisi kontrol ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Nah, kemudian ini yang poin keempat, bahwa setiap orang itu bisa berbeda ya. Jadi yang membuat pandangannya itu akan berbeda tentang hidupnya, tentang pandangan yang mereka miliki tentang hidup itu atau gambaran dirinya itu bisa berbeda. Nah, ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, kesenangan, dan kesenangan ya, dan kebebasan. Nah, makna disiplin positif. Apakah disiplin itu? Nah, ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna ini
berasal dari berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, ya, para filsuf. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai tujuan itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Membangun budaya positif di sekolah sangatlah baik sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid untuk membantu visi guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu akan mempelajari bagaimana peran pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, tadi yang saya katakan ini berhubungan dengan teori motivasi, ya. Kita lihat. Nah, teori motivasi, perilaku manusia itu ada tujuannya. Mengapa seseorang melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi takut karena hukuman, ya. Jadi itu motivasi eksternal atau ekstrinsik dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Misalnya kita mengadakan rapat seperti ini, apakah karena takut dimarahin kepala sekolah, atau misalnya kita mengadakan MGMP karena ada embel-embel nantinya akan bagaimana gitu, ya. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang apabila saya melakukannya. Jadi di sini yang muncul adalah motivasi internal atau intrinsik, ya, dari dalam dirinya sendiri. Nah, inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Jadi adanya motivasi dari dalam diri untuk bisa berubah, ya, ke arah yang lebih baik. Nah, kita dilandasi ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai ini bersifat universal, jadi semua orang menerimanya, baik dari lintas bahasa, lintas agama, maupun latar belakangnya. Nah, contohnya misalnya nilai-nilai kebaikan itu misalnya beriman, mandiri, ya, kemudian sopan santun, itu semua agama, semua negara, semua suku bangsa pasti menerima sifat kebajikan bahwa orang itu harus berbuat baik kepada sesama. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya, yang ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, untuk apa kita ingin menjadi
manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu yang bagaimana? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu tentang peraturan kelas versus keyakinan kelas. Nah, di sini ada perbedaan ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Nah, jadi apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu jadi aturan yang kita sepakati bersama ya, yang harus ditaati. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas itu dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan yang universal. Misalnya kenapa kita harus memakai helm ke jalan raya? Jadi bukan karena takut ditilang, tapi karena itu keyakinan kita adalah untuk keselamatan. Misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menunjukkan keyakinan kelasnya berkomitmen gitu ya, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Nah, diusahakan kalau peraturan diusahakan secara positif ya. Jadi misalnya dilarang melakukan kekerasan. Jadi kita buat positif, jangan dilarang misalnya. Jadi semua siswa saling menghormati satu sama lain. Nah, itu jadi lebih enak bahasanya. Jadi tidak harus selalu dilarang, tidak boleh ya. Itu kan negatif. Nah, kita rubah menjadi positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buat positifnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Nah, itu peraturan yang dibuat positif ya kalimatnya. Jadi lebih lebih enak gitu. Nah, untuk keyakinan kelas itu dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan. Jadi karakter apa? Nilai apa yang ingin kita tanamkan di sana? Kita lanjut. Nah, ini setiap manusia itu bisa berbeda pandangan tentang gambaran hidupnya itu. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, sense of belonging. Rasa kasih sayang dan ingin diterima ya. Yang kedua, power atau penguasaan. Yang ketiga, freedom, kebebasan. Yang keempat, fun atau kesenangan. Dan yang paling utama adalah survival, bertahan hidup. Kita bahas di sini sense of belonging artinya perlu kasih sayang. Jadi dalam pembelajaran kita tidak boleh membeda-bedakan antar siswa. Misalnya siswa yang A atau yang B, kita beda-bedakan. Oh, ini yang cakap, ini yang pintar, ini yang nakal, kita beda-bedakan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antar siswa. Semua siswa perlu kasih sayang ya dan merasa diterima. Yang kedua itu freedom, kebebasan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Sama juga halnya kita ke murid. Tidak boleh memaksakan. Jadi kita lihat bagaimana situasi kondisi, bagaimana kebutuhan mereka dan minatnya juga. Nah, ke survival. Survival di sini bertahan hidup. Manusia itu perlu makan, perlu istirahat. Jadi kalau misalnya sedang belajar ya diberi kesempatan untuk makan atau minum ke kantin gitu ya. Nah, yang keempat, fun. Jadi kita buat pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya ada ice breaking, kemudian kita keluar gitu misalnya ya, keluar ruangan. Nah, yang kelima ada power. Power itu penguasaan.
Jadi seringkali ada anak yang misalnya hanya mengatur-ngatur temannya. Nah, kita kasihkan tanggung jawab, kamu jadi ketua kelas ya. Nah, itu jadi untuk memenuhi kebutuhan dia akan powernya. Jadi, kalau misalnya ada murid yang nakal atau bagaimana, mungkin ada kebutuhannya yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya, ketika anak mabal atau keluar dari kelas, mungkin ada kesenangan dia yang tidak terpenuhi, dia bosan gitu, dia perlu cari hiburan di luar kelas, atau mungkin saja gurunya mengajarnya tidak menarik. Nah, itu mungkin salah satunya. Jadi siswa itu perlu kesenangan ya. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, pemantau, dan manajer. Seringkali saya sendiri selalu lebih banyak ke posisi penghukum. Kadang-kadang saya sebagai teman juga. Nah, di sini saya berusaha untuk menjadi seorang manajer ya. Jadi manajer ini kita memberikan arahan-arahan supaya murid itu mencari solusinya sendiri, semacam coaching. Jadi kira-kira apa yang bisa kamu lakukan seperti itu. Jadi terus dengan lemah lembut ya, kemudian menguatkan pribadi gitu. Jadi murid nanti itu jadi bisa mendapat menemukan solusinya sendiri gitu ya dari manajer ini. Kalau penghukum kan langsung kamu salah, kamu ini ya, dengan kata-kata yang kasar juga ya, bukan kasar keras gitu ya. Nah, kalau pembuat rasa bersalah membuat si siswa itu merasa bersalah. Kamu mah gimana? Jadi ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah, seperti itu. Jadi siswa ini menjadi rasa bersalah di sana. Kalau teman, dia bisa jadi tempat curhat. Nah, yang ribet itu ketika gurunya itu ya, jadi anak itu bergantung kepada gurunya. Kalau misalnya tidak dengan si A, nah dia itu tidak bisa ngomong gitu. Nah, ketika Bu Guru A itu tidak ada, nah dia tidak bisa. Jadi bergantung kepada orang lain. Nah, ini kurang baik juga. Posisi pemantau ini sifatnya wajar, jadi lebih datar mungkin ya. Jadi pemantau. Dia ini menghitung dan mengukur di sana dan menyesuaikan diri ya. Nah, ini sebagai kayak observasi. Nah, yang paling bagus adalah manajer. Dan saya mencoba untuk menjadi seorang manajer. Walaupun sulit ya pelaksanaannya. Nah, budaya positif yang kita tumbuhkan di sini, kita mulai dari kelas kita sendiri ya, dari lingkaran kecil, kemudian kita buat keyakinan kelas ya, dari peraturan kelas kita buat keyakinan kelas yang kita sepakati dan kita yakini bersama untuk bisa kita jalankan. Nah, nanti dari sana tumbuh disiplin diri ya, dari dalam dirinya sendiri ada motivasi intrinsik. Nah, dari sana ketika semuanya bisa melaksanakannya, disiplin positif dari motivasi dirinya sendiri, itu akan tumbuh lingkungan yang positif. Nah, yang menyebar lagi menjadi nanti budaya yang positif. Jadi kalau misalnya kita tidak terbiasa, kita biasakan. Jadi kita biasa, jadi jangan tidak bisa, tapi kita bisa, terbiasa, dan jadi budaya. Nah, kalau misalnya kita sudah membiasakan, nah itu menjadi budaya ya, budaya yang positif. Nah, kesimpulannya bahwa kita harus berusaha untuk selalu menumbuh kembangkan budaya positif mulai dari diri kita sendiri supaya nanti berkembang ke lingkungan yang lebih luas. Ya, mungkin itu saja. Nah, ini terakhir ada pantun di sini. Makan nasi uduk di atas papan.
papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.